Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Mr. Sony dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9. Masih pokok bahasan sistem reproduksi manusia dengan subpokok bahasan gametogenesis. Oke, gametogenesis itu apa? Kemudian meliputi apa saja dan apa bedanya? Kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Semangat, sehat selalu. Baik, gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet atau pembentukan sel kelamin. Di proses pembentukan sel kelamin itu namanya gametogenesis. Pasti pembentukan sel kelamin itu ada dua, ada pada pria dan ada pada wanita. Nah, gametogenesis itu meliputi apa saja? Ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Baik, sekarang kita pelajari tentang spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi pada testis. Kalau sudah belajar kan tentang organ reproduksi, ada testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma, tepatnya pada tubulus seminiferus. Nah, bagaimana proses pembentukan sperma yang diberi nama spermatogenesis pada testis, tepatnya pada tubulus seminiferus? Raw material atau cikal bakalnya sperma atau spermatozoid adalah spermatogonium. Nah, spermatogonium merupakan bahan dasar untuk membentuk sperma. Spermatogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder dan spermatosit sekunder. Jadi spermatosit primer menghasilkan 2 buah spermatosit sekunder. Kemudian masing-masing spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2 membentuk spermatid. Ya, spermatid. Begitu juga spermatosit sekunder yang satu juga akan membentuk 2 buah spermatid. Jadi pada saat itu, pada meiosis 2 dibentuk 4 buah spermatid. Kemudian spermatid itu akan mengalami proses diferensiasi perubahan bentuk menjadi sperma yang sempurna. Nah, dari sini diketahui bahwa dalam satu kali proses spermatogenesis dihasilkan berapa buah sperma? Ada 4. Ada 1, kemudian ada 2, ada 3, dan ada 4 buah sperma yang semuanya subur. Jelas semuanya? Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ya sayangnya. Sekarang kita lanjutkan ke oogenesis. Kalau spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi pada testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Kalau oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi pada ovarium. Raw material daripada oogenesis atau bahan dasar daripada pembentukan ovum adalah oogonium. Oogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk oosit sekunder dan badan kutub 1. Nah, kemudian oosit sekunder mengalami pembelahan secara meiosis 2 membentuk 2 buah badan kutub 2. Sedangkan badan kutub 1, oosit sekunder, badan kutub 1 ini akan membentuk 2 buah badan kutub 2. Oke, maaf. Di sini oosit sekunder ini akan membentuk ootit. Ini bukan badan kutub 2. Ini saya ganti ootit ya. Nanti diganti nggak apa-apa wes ini dulu. Ootit. Nanti kita ganti lagi ya. Ootit ini D sayang. Nah, badan kutub oosit sekunder ini akan membentuk ootit sama badan kutub 2. Badan kutub 1 akan membentuk 2 buah badan kutub 2. Kemudian ootit mengalami diferensiasi menjadi ovum. Saya ulangi ya sayang ya. Jadi pada oogenesis itu dimulai dari oogonium. Oogonium mengalami pembelahan secara mitosis membentuk oosit primer.
Oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1 membentuk oosit sekunder dan badan kutub 1. Kemudian oosit sekunder mengalami pembelahan secara meiosis 2 membentuk ootit dan badan kutub 2. Sedangkan ootit mengalami diferensiasi membentuk ovum. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan pada satu kali oogenesis dihasilkan berapa ovum? Satu aja. Kalau pada spermatogenesis dihasilkan 2 sperma, kalau pada oogenesis dihasilkan hanya 1 buah ovum. Ini subur. Dan ada dannya 3 badan kutub. Ada 3 badan kutub. 1, 2, 3. Ada 3 badan kutub. Ya, jadi pada satu kali oogenesis dihasilkan 1 ovum dan 3 badan kutub. Yang berfungsi dalam proses reproduksi hanya ovum. Sedangkan badan kutub 2 mempunyai fungsi apa? Tentu nanti tugas kalian untuk mencarinya. Jelas semuanya? Oke. Sekarang sekarang bisa kita lanjutkan untuk summary-nya, kesimpulannya. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi pada ovarium. Hasil akhir yaitu 1 ovum yang fertil atau subur dan 3 badan kutub. Oosit primer dibentuk sejak dalam kandungan. Oosit sekunder dibentuk saat wanita menstruasi. Ovum dibentuk saat fertilisasi. Pada saat ini penjelasan secara umum aja ya. Kalau kalian nanti belum jelas poin nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, itu nanti akan Mister jelaskan di sesi tanya jawab. Oke, jelas semuanya? Mengerti? Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis? Baik. Mengenai tugasnya, nanti akan Mister share di WA Group juga. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sehat selalu. Di kotak sekarang.